Oke. Dok, dokter ini kan dokter spesialis kedokteran okupasi. Nah, ini orang nih Sobat TMC kan pasti pada masih ini ya belum familiar ya. Biasanya dokter spesialis jantung orang udah tahu, spesialis penyakit dalam udah tahu, kulit udah tahu. Kalau okupasi itu apa sih, Dok? Iya, jadi spesialis kedokteran okupasi itu memang spesialis yang masih jarang ya atau langka dan banyak orang belum mengerti juga gitu. Itu biasanya lebih fokusnya ke pusat pelayanan ini, kesehatan kerja itu. Tapi pasien dokter banyak. Karena kan ini dokternya jarang nih ya, spesialis ini kan. Pasien dokter banyak gak? Sebenarnya pasiennya banyak, karena dokternya masih sedikit. Oke, jadi justru lebih harus banyak lagi dong dokter spesialis okupasi. Iya, masih banyak lahannya lah itu, sedangkan dokternya masih sedikit. Waduh, berarti yang mau jadi dokter boleh nih ya. Dokter spesialis okupasi ini dijadikan pilihan ya dok ya. Boleh. Tapi mungkin bisa cerita dulu gak dok, dulu tuh kenapa akhirnya tertarik ke spesialisasi okupasi? Kan dulu kan pasti ke dokter umum dulu ya sekolahnya, ya kan? Terus kan pilih spesialis. Ini kenapa kok milihnya okupasi dokter? Ya sebenarnya waktu itu pernah ambil spesialis yang lain, tapi ternyata merasa bukan passionnya. Nah akhirnya pada saat mundur itu dosennya ngasih tahu ada pilihan ini beberapa pilihan. Nah terus akhirnya coba yang okupasi ini kok kayaknya baru dengar juga kan, kayaknya unik. Akhirnya coba tes, masuk dan ternyata cocok atau passion. Oh, jadi akhirnya nemu passionnya di sini. Iya, karena lebih santai ya. Emang iya dok? Ya bandingin spesialis yang lain. Oh, tapi kan katanya pasiennya banyak tadi. Ya banyak, tapi maksudnya tuntutan atau tingkat stresnya nggak setinggi yang contohnya spesialis yang lain kayak bedah saraf gitu kan stresnya tinggi kan karena mengancam nyawa. Kalau ini enggak. Biasanya tuh pasien dokter siapa aja? Pasiennya kebanyakan yang pekerja-pekerja sih. Kan bidang pekerjaan kan banyak tuh ya. Apalagi sekarang tuh ya di bidang startup juga kan kerja. Tapi kan mungkin lebih minim resikonya gitu kali ya dok ya. Ada apa resiko penyakit akibat pekerjaan. Nah biasanya tuh yang bekerja di bidang apa dok? Yang kalau pekerja macam-macam ya. Ada yang pekerja kantoran, terus kerja di pabrik. Kalau pabrik itu kan banyak itunya. Kecelakaan, cedera. Kecelakaan akibat kerja atau penyakit akibat kerja juga ada. Misalkan yang ergonominya nggak bagus kan bisa low back pain, bahkan HNP atau saraf kejepit. Oke. Oh jadi ada tuh penyakit akibat kerja tuh ada ya dok ya? Ada. Apa aja yang masuk ke kategori itu? Kalau penyakit akibat kerja itu jadi nanti dilakukan penilaian dulu atau penentuan diagnosa. Nah itu nanti dinilai ada 5 faktor. Faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikososial. Jadi itu semua tuh nanti dulu ya, didiagnosa dulu gitu ya dok ya? Iya dianalisa dulu. Dianalisa dulu baru akhirnya menghasilkan diagnosa. Oke. Sekolahnya lama gak sih dok dulu? Sekolahnya hampir sama spesialis yang lain ya. Tapi sebagai ini ya tanda kutip kaum minoritas. Ya maksudnya kan baru sedikit tadi dokter bilang kan ya dokter yang spesialisasi ini. Berapa banyak kira-kira di Indonesia dok? Kalau sampai saat ini sekitar 200-an ya. 200 di antara 200-an dokter okupasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Wow. Berarti di Jakarta pun masih terhitung masih sedikit. Dikit ya kayak sebenarnya masih kekurangan sih. Gitu. Karena dokternya kan sedikit sementara pasien banyak, apa tantangan yang paling dokter rasain? Kalau tantangan yang dirasain sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi justru kadang kecapean juga karena lahannya masih luas ya. Ibaratnya tuh kalau orang dagang itu saingannya masih sedikit. Berarti beruntung juga nih rumah sakit TMC punya dokter ya. Ya kan dokter yang jarang-jarang terus ada di rumah sakit TMC. Jadi akhirnya mungkin sobat TMC jadi tahu nih kalau punya masalah penyakit akibat kerja tadi dokter bilang itu bisa
lari ke sini nih ketemu sama dokter Yupi ya. Iya. Oke, dan juga di rumah sakit TMC itu kan punya yang namanya trauma center ya dok ya. Iya. Nah dokter itu part trauma center juga. Iya. Jadi rumah sakit TMC Cibitung ini kebetulan lokasinya strategis karena tepat di kawasan industri. Nah, kebetulan spesialis yang saya ambil ini memang bergerak di bidang industri juga. Kan untuk komunitas pekerja gitu. Jadi memang spesialisasi dokter ini lebih banyak bekerja sama dengan perusahaan. Tapi fokusnya lebih ke pekerja sih ya. Ke misalkan MCU pekerja, nanti si pekerja itu selesai MCU tidak hanya menerima hasil kemudian dilihat fit apa fit bit not atau unfit, tapi nanti ada tindak lanjutnya, ada programnya lebih lanjut. Nah itu tadi MCU pekerja ya dok ya. Apa bedanya sama MCU biasa? Kalau MCU biasa atau pribadi bisa dikerjakan oleh dokter siapapun. Tapi kalau yang MCU pekerja, nah itu sesuai kompetensinya dikerjakan oleh spesialis kedokteran okupasi. Jadi nanti untuk menilai pekerja ini ada potensi ke penyakit akibat kerja atau enggak. Kemudian kalau misalkan ada pekerja yang udah sakit lama, misalkan 2 minggu lebih, nah itu harus dilakukan penilaian return to work atau penilaian kembali bekerja. Bahkan ada pekerja yang akan ditugaskan ke luar pulau atau luar kota, itu juga dilakukan penilaian kelayakan kerjanya atau fit to work-nya. Oh gitu dok. Iya. Jadi misal nih ada seorang karyawan yang dipindah tugaskan ke luar negeri misalnya gitu ya. Orang ini mungkin secara pekerjaan layak untuk pindah ke luar negeri misalnya gitu. Tapi dari segi kesehatan, nah itu bisa dicek dulu sama dokter gitu ya kelayakannya. Memang pernah ada beberapa permintaan dari perusahaan waktu itu mau ditugaskan ke Jepang, nah itu harus itu diminta fitness to work-nya itu bagaimana. Nah itu kan sesuai kompetensinya harus dikerjakan oleh dokter ini, spesialis kedokteran okupasi. Ya. Kadang-kadang kalau ada kejadian kecelakaan kerja di suatu perusahaan itu akan timbul cacat kan. Nah itu nanti akan dilakukan penilaian kecacatan. Seberapa besar persentase cacatnya itu. Nah itu untuk biasanya untuk jaminan itu BPJS Ketenagakerjaan. Gitu. Jadi ada hubungannya sama BPJS Ketenagakerjaan. Oke, dok, ini sekarang kita punya pertanyaan dari netizen yang mau nanya sama dokter ya. Pertanyaannya, nih yang pertama, dok, saya lagi ambil spesialis lagi ambil dokter umum sekarang ini. Gimana sih tips caranya buat jadi dokter spesialis okupasi? Nah, dulu mungkin apa tesnya harus bisa apa mungkin dok dibandingkan dengan dokter spesialis lain? Kalau untuk tes spesialis ini kan baru ada di Universitas Indonesia ya, seperti spesialis yang lainnya. Oke. Dok, pasien paling parah yang pernah dokter tangani seperti apa? Mungkin dulu pernah ada pengalaman itu pasien yang mengalami cacat penglihatan. Oh, cacat penglihatan, oke. Nah, jadi itu agak dilema ya. Jadi di satu sisi perusahaan minta karyawan ini dipensiunkan, tapi di satu sisi karyawan ini masih membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi istri, anak. Nah itu kan matanya terkena asam kuat, cairan, sehingga kan cacat. Benar-benar totally. Enggak, masih ada satu. Masih ada satu. Tapi enggak semua perusahaan mau sih. Iya, betul. Tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Nah satu mata itu disuruh kerja di bagian produksi, si bapaknya mau tapi perusahaannya nggak mau lah. Akhirnya kan perusahaan lewat rumah sakit meminta dilakukan penilaian kelayakan kerjanya bagaimana. Oke, dan akhirnya? Ya akhirnya ya secara objektif apa yang ditemukan ya udah dikasih hasil sesuai kompetensi yang ini, sesuai ilmu lah, ilmu yang saya punya gitu. Ya, jadi itu yang paling parah yang pernah dokter tangani. Terus yang terakhir nih dok, satu lagi ya,
apakah harus rujukan dari perusahaan katanya dok? Kalau misalnya kita ada lagi kerja nih terus terjadi kecelakaan, kita nggak harus lapor dulu ke kantor misalnya gitu ya, bisa langsung datang ke dokter gitu kan? Kalau kecelakaan biasanya Misal gitu ya. Dari kantor, dari atau pabrik ya, karena kan biasanya HRD atau HSE-nya kan ikut menemani nanti untuk membuat laporan itu kronologinya itu. Biasanya kalau yang kecelakaan kebanyakan pakai jaminan ya, nah itu harus dari perusahaan. Tapi pernah pasien secara pribadi datang karena dia sudah berobat di dokter spesialis yang terkait penyakitnya itu belum sembuh-sembuh, dan ternyata itu memang kasus penyakit akibat kerja, jadi tidak sembuh dengan obat aja, tapi harus ada yang diubah pola kerjanya. Sampai ke situ ya, sampai ke arah Bisa. situ ya. Oke, dan itu semua juga dokter tangani gitu ya sampai tuntas ya. Iya, kadang-kadang kan kalau perusahaan minta dilakukan penilaian HRA itu Health Risk Assessment. Jadi penilaian risiko kesehatan yang ada di tempat kerja untuk menilai kalau orang yang bekerja di area ini potensi apa yang akan terjadi, gangguan penyakit atau kecelakaan yang mungkin terjadi itu bisa dianalisa gitu. Satu lagi dong dok, tips dari dokter bagaimana cara kita meminimalisir ya. Memang kan kecelakaan kadang-kadang kita juga nggak ada yang tahu ya dok ya. Tapi kita ada gak sih antisipasi meminimalisir adanya penyakit akibat kerja tuh seperti apa sih dok tipsnya? Kalau untuk meminimalisir penyakit akibat kerja ya, pertama perusahaannya itu harus dilakukan HRA atau Health Risk Assessment oleh dokter okupasi. Jadi potensi-potensi bahaya apa yang ada, terus potensi gangguan penyakit yang mungkin muncul apa, maka orang yang bekerja itu dapat terhindar. Contohnya, misalkan posisi alat dengan posisi tubuh pekerja itu nggak sesuai, maka kalau orang itu bekerja terus-menerus akan timbul gangguan muskuloskeletal atau gangguan otot itu ya. Orang itu akan sering absen atau tidak masuk karena nyeri ototnya. Nah, kemudian dari sisi perusahaan akan rugi karena orangnya nggak masuk, produktivitas menurun. Nah, ada baiknya dilakukan itu, nanti baru dikasih penyuluhan ke pekerja-pekerja itu sehingga potensi terjadinya PAK atau KAK, kecelakaan akibat kerja itu akan dapat dihindari atau diminimalisir lah. Iya, jadi penting juga perusahaan ini memberikan edukasi gitu ya dok ya kepada karyawannya, apalagi mungkin pekerjaannya yang berhubungan dengan mesin-mesin, benda berat gitu ya, atau posisi-posisi yang tidak tepat. Ini penting sekali gitu ya dok ya, supaya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat kerja atau penyakit akibat kerja gitu ya dok ya. Iya betul. Oke deh kalau gitu dok. Pasien udah nunggu kayaknya ya. Mungkin udah antri Bu. Udah antri ya. Oke. Dokter prakteknya di IMC Cibitung ya. Dan kalau misalnya sobat IMC pengen tahu nih ya, jadwal dokter, terus juga ada appointment misalnya, kemudian juga medical history gitu ya, pengen tahu semuanya lengkap itu kalau kita sudah download yang namanya mobile apps IM Care. Dokter juga harus download ya. Habis ini langsung download. Oke, jadi jangan lupa ya Sobat IMC ya untuk download di App Store dan juga Play Store IM Care. Oke, itulah tadi kita kenalan sama dokter spesialis okupasi ya yang masih jarang di Indonesia. Jadi silakan buat teman-teman yang mungkin calon dokter mau ambil spesialisasi lagi apa, okupasi bisa dijadikan pilihan. Nanti ketemu sama Dr. Yupi. Oke, saya Leni Diandra dan Dr. Yupi untuk IMC Podcast Corner. Bye-bye.